Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk kisah kali ini akan melanjutkan kisah Rumah Dukun seri sebelumnya. Yuk kita simak baik-baik ceritanya. Kan udah ayah bilang, kamu bisa, kamu sabar dulu. Kalau ayah ada uang lebih, kita langsung pindah dari rumah itu. Enggak enak sama bos ayah. Masa baru beberapa hari udah minta pindah? Jelas ayah. Sudah kuduga pasti ayah menolaknya. Apa ayah percaya kalau rumah itu banyak setannya? Ayah kembali duduk di kursi samping berangker, lalu mengusap rambutku perlahan. Ayah percaya Sat, ayah percaya semua yang kamu omongin, ucapnya. Tapi kenapa selama ini ayah diem aja? Ayah cuma berusaha biar kamu, Hamid dan ibu nggak takut. Hasilnya aku terus diteror dan jadi korban. Oke, hari ini bisa selamat. Besok atau lusa mungkin aku nggak bakal selamat lagi. Itu jauh lebih baik. Tadi ayah bilang apa? Tanyaku terkejut dengan ucapan barusan. Ayah nggak ngomong apa-apa. Elak ayah, jelas banget tadi aku dengar ayah bilang itu jauh lebih baik. Apa maksud ayah lebih baik aku cepat meninggal? Demi Allah, ayah nggak ngomong begitu Syat. Jangan bawa-bawa nama Allah ya. Di sini nggak ada siapa-siapa selain ayah sama aku. Ucapku agak meninggikan suaranya. Astagfirullah Syat, ayah nggak bilang apa-apa. Jangan bohong ya. Ya Allah, ayah nggak bohong. Kamu ini kenapa sih? Aku tuh sakit ya, balasku lalu menangis. Ayah panggilkan dokter ya. Percuma, dokter nggak bisa nyembuhin sakit ini. Ayah bangkit berniat memanggil dokter. Jangan pergi ayah, cegahku. Kau harus diperiksa dokter. Ayah keluar dari ruangan. Tangisku kembali pecah. Tak menyangka apa yang Rani dan Leo ucapkan ternyata benar. Ayah akan menumbalkanku. Pintu terbuka, terlihat ayah berserta seorang dokter dan perawat masuk ke ruangan. Jangan nangis, bilang mana yang sakit, ucap ayah sembari duduk di dekatku. Aku melirik ayah dan tatapan tajam, tak menjawab pertanyaan tadi. Apa mungkin ini efek benturan dok? Tanya ayah. Bisa jadi karena trauma di kepala. Besok harus dibawa ke rumah sakit besar untuk CT scan, balas dokter. Kemudian ia mengambil sesuatu dari nampan. Aku berdiri di depan rumah yang tampak lebih bersih dan terawat. Pintu terbuka, dari dalam ayah berjalan keluar menyambutku dengan senyuman. Kenapa diem? Sini, tegurnya. Entah kenapa sebuah keraguan dalam diri untuk melangkah masuk ke dalam. Sementara itu ayah datang menghampirinya. Ayo masuk, ucapnya sembari mengelurkan tangan. Kusambut uluran tangan kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam pun terlihat berbeda, lebih terang. Ibu sama Hamid mana ya? Tanyaku. Ibu sama Hamid lagi ke pasar, balas ayah. Kami pun berjalan ke ruang tengah. Terlihat seseorang sedang duduk di sana. Kenalin, ini bos ayah, ucap ayah. Aku berdiri sembari menatap pria parubaya di hadapan. Rambutnya panjang dan berwarna putih. Sorot matanya begitu tajam, mengarah padaku. Ia berdiri seraya mengembangkan senyum. Entah mengapa senyumnya terlihat begitu menakutkan. Kenapa berdiri di sana saja? Sini duduk bareng om, ucapnya. Aku mau ke atas saja ya, balasku.
Temenin bos ayah ngobrol sebentar, perintah ayah seraya berjalan ke depan. Ayah mau kemana? Tanyaku. Jemput Hamid sama ibu. Aku ikut. Motornya gak cukup, sahut ayah sembari menutup pintu depan. Gak usah takut sama om, ucap lelaki yang lebih pantas disebut kakek itu. Kini ia berdiri tepat di belakangku. Ia membungkukkan tubuhnya sejajar denganku. Om gak gigit kok, ucapnya sembari mengulurkan tangan. Aku mau ikut ayah, balasku seraya membalikkan badan dan berlari ke pintu. Pintu terkunci. Ayah kamu sudah pergi, ucap lelaki tua itu sembari berjalan ke arahku. Aku menggedor-gedor pintu. Ayah, dia sudah pergi, sentak lelaki tua itu. Sontak aku merapat ke pintu, menatap wajahnya yang berubah menjadi gelap. Ia kemudian mengulurkan tangannya, ingin menangkapku, namun aku berhasil menghindar dan berlari ke ruangan tengah. Kamu tidak akan bisa lari lagi, Arsyad. Teriakannya kencang. Aku berbelok ke arah tangga, kemudian naik ke atas dan masuk ke kamar. Pintu kamar digedor dengan kencang. Keluar, atau saya buka. Terdengar suara benturan keras di pintu. Sontak aku berlari ke pojok ruangan, dekat meja belajar. Pintu terbuka lebar. Mau kemana kamu? Adik lelaki tua itu yang wajahnya semakin menghitam seperti terbakar. Perlahan ia berjalan mendekat. Kubuka jendela yang berada di sampingku, kemudian melompat keluar. Ah! Teriakku. Aku mendarat di tanah lalu bangkit. Pergelangan kakiku terasa sakit sekali. Dengan langkah terpincang-pincang aku berjalan ke depan rumah. Arsyad, ayah sudah menyambut saat melangkah ke halaman depan. Spontan aku memeluknya dan menangis. Kenapa kamu kabur? Bos ayah jahat, balasku. Ayah melepas pelukanku, kemudian mengangkat tubuhku perlahan. Bos ayah orang baik, bisiknya seraya berjalan ke teras. Ayah, aku gak mau masuk ke dalam, teriakku meronta-ronta. Namun genggaman ayah begitu kuat mengunci tubuhku hingga sulit bergerak. Pintu terbuka, terlihat lelaki tua bos ayah yang wajahnya sudah normal kembali. Sudah saya bilang, kamu tidak bisa lari. Ayah, lepasin. Aku meronta-ronta, namun ayah tidak memperdulikannya. Ia terus membawaku ke ruangan tengah. Di sana sudah ada meja berwarna hitam pekat. Di sekelilingnya ada banyak makhluk yang begitu menyeramkan. Ayah membaringkanku di atas meja, lalu mengikatku. Selesaikan tugasmu, ucap lelaki tua itu sembari menyerahkan sebuah pisau. Ayah, jangan, teriakku, menangis sambil berusaha melepaskan ikatan. Namun ikatannya terlalu kuat. Ayah, ini Arsyad. Ayah. Ayah menatapku tajam. Ini persembahan saya, ucapnya sembari menusukkan pisau ke jantungku. Aku terbangun dari tidur dengan napas ngos-ngosan dan jantung berdetak kencang. Ada apa, Syad? Tanya suara yang berada di sampingku. Aku menoleh. Ayah, aku takut. Takut kenapa? Tadi mimpi serem banget ya. Mimpi apa? Tanya ayah sembari mengelus rambutku. Mimpi kalau ayah. Kuhentikan ucapan saat melihat mata ayah yang berubah menjadi merah. Nusuk jantung kamu, bisiknya, lalu tangannya bergerak ke lehernya, ke leherku. Ayah. Ia mulai menyekikku. Ayah mencekik leherku semakin keras hingga aku mulai kehabisan napas. Ayah, ucapku terbata sambil mencoba melepaskan cengkraman tangannya. Dadaku sudah sangat sesak.
rasanya seperti terbakar. Tangan pun mulai terasa lemas. Perlahan pandanganku meredup. Syat, terdengar suara ibu. Syat. Hah? Aku membuka mata seraya menarik napas panjang. Ya Allah, ternyata aku masih hidup. Berarti tadi hanya sebuah mimpi. Namun rasanya kenapa begitu nyata. Syat, panggil ibu. Aku menoleh pada ibu yang sudah duduk di samping berangkar. Kamu dari tadi dibangunin susah banget. Arsat tadi mimpi serem, Bu. Mimpi tenggelam. Soalnya kamu menggap-menggap kayak orang tenggelam. Bukan, Bu, tapi mimpi dicekik setan. Aku tak mau bilang itu ayah. Kamu lupa baca doa sebelum tidur. Nggak sempet, Bu, pas dokter suntikan obat. Terus nggak lama Arsat udah tidur aja. Ngomong-ngomong, sekarang jam berapa, Bu? Jam 6 kurang. Kok ibu ada di sini? Ayah kemana? Semalam ayah pulang sebentar, terus jemput ibu. Katanya suruh jagain kamu. Takut kenapa-kenapa. Ayah juga bilang kalau kamu semalam marah-marah. Hamid? Kenapa Hamid? Bu, telepon rumah sekarang. Aku takut Hamid kenapa-kenapa. Ucapku panik. Kamu ini kenapa sih? Telepon sekarang, Bu. Kan Hamid sama ayah. Justru aku lebih khawatir kalau Hamid sama ayah. Bentar, kamu ada masalah apa sama ayah? Aku terdiam sejenak. Apa harus kuceritakan kecurigaanku pada ayah? Syat, kok malah diam? Ucap ibu. Aku takut kalau Hamid ditumbalkan, ucapku sambil menundukkan kepala. Ditumbalkan siapa? Ayah. Astagfirullah, Syat. Semalam ibu gak percaya pas ayah cerita kalau kamu nuduh begitu. Tapi sekarang ibu benar-benar gak habis pikir kamu nuduh ayah begitu. Tapi aku lihat sendiri, Bu. Lihat di mana? Apa kamu lihat ayah ngelakuin perbuatan syirik? Ibu terdengar marah. Aku menggelengkan kepala. Nah, terus di mana? Kamu yakin kalau ayah bakal numbalin kamu atau Hamid? Aku mimpi ayah mau bunuh aku, Bu. Pertama nusuk jantung, terus cekik leher. Astagfirullah, Syat. Ayah didik kamu dengan uang dan agama yang kuat. Harusnya kamu tahu kalau mimpi itu buruk datangnya dari setan. Masa kamu langsung percaya begitu aja? Aku juga dengar kalau ayah bilang lebih baik aku meninggal. Kamu yakin ayah bilang gitu? Iya, Bu, demi Allah, Arsyad dengar ayah bilang begitu. Kini ibu terdiam. Tak lama terlihat bulir bening jatuh di sudut matanya. Ibu jangan menangis. Ibu udah gagal, ucap ibu dengan suara parau. Ibu gak gagal. Kamu berani bersumpah atas nama Allah dan nuduh ayah berbuat syirik. Kamu tahu syirik itu dosa yang paling besar dan dibenci Allah. Apa ibu gak percaya sama aku? Ibu percaya sama kamu, tapi ibu juga percaya sama ayah. Ibu udah kenal ayah kamu dari lama. Sekalipun dia gak pernah ngelakuin hal-hal berbau syirik. Syat. Tapi kenapa bisa berubah? Apalagi karena uang. Astagfirullah, Syat. Mending kamu sekarang sholat minta ampun sama Allah. Tuduhan kamu itu udah keterlaluan banget. Berarti ibu lebih percaya sama ayah. Ibu gak bisa milih antara kamu dan ayah. Tapi ibu yakin kalau kali ini kamu yang salah. Kalau ternyata aku benar, gimana, Bu? Ibu jadi orang pertama yang bela kamu. Percuma. Untuk apa bila orang yang udah meninggal? Udah, jangan ngomong gitu. Sekarang mending kamu sholat, nenangin diri, terus berdoa, minta perlindungan sama Allah. Aku mengangguk.
Kini aku seperti berburu dengan waktu, mencari bukti dan mengungkap kebenaran, atau meninggal secara sia-sia. Ayah belum datang juga, Bu, ucapku sembari menunggu kedatangan ayah dan Hamid di depan klinik. Yap, aku diperbolehkan untuk pulang karena tidak ada tanda-tanda luka serius di kepala. Mungkin lagi di jalan, balas ibu. Syat, ya Bu, nanti kalau ayah datang jangan berantem ya. Kamu tahu sendiri, ibu gak bisa milih antara kamu dan ayah. Aku mengangguk pelan. Tak lama ada sebuah mobil angkot memasuki halaman parkir klinik. Di dalamnya ayah dan Hamid. Kakak, teriak Hamid seraya berlari menghampiriku. Spontan aku tersenyum melihat keadaannya baik-baik saja. Ih, kepala kakak kok diikat? Tanyanya sembari menunjuk perban yang melingkar di kepala. Ini perban, Mit. Kamu kenapa nolak dibawa ke rumah sakit sih, Sat? Ucap ayah. Aku baik-baik saja ya. Nggak usah dicek rumah sakit. Kamu yakin? Iya. Ya udah, kalau ada yang sakit langsung bilang ayah ya. Iya. Kami pun masuk ke dalam angkot. Aku memilih duduk di posisi paling belakang, sehingga bisa menyadarkan tubuh seraya menatap kendaraan dari kaca belakang. Syat, panggil ayah. Iya, sahutku. Di rumah ada tamu yang udah nunggu kamu. Tiba-tiba jantungku bergetar. Teringat mimpi semalam. Jangan-jangan itu bos ayah. Siapa ya? Tanyaku. Nanti kamu lihat sendiri. Sementara itu mobil sudah tiba di jalan dekat rumah. Kami pun turun, lalu berjalan menuju rumah. Sepanjang perjalanan kami pun sukses menjadi pusat perhatian orang-orang yang sedang beraktivitas di pagi hari. Ada yang melihat kami dengan tatapan tajam. Ada pula yang menghindar saat berpapasan dengan kami. Entah, aku merasa seperti memiliki penyakit menular. Setiba di rumah, terlihat pintu depan rumah sudah terbuka. Tandanya orang yang ayah maksud berada di dalam. Dalam hati berharap itu bukan bos ayah. Guntikan langkah tepat di depan teras. Ada perasaan ragu bercampur takut untuk masuk ke dalam. Kenapa berdiri di sana, Syat? Ayo masuk, ucap ayah yang berada di dekat pintu. Rasanya dialog ini seperti tak asing. Kasihan tamunya udah nunggu dari tadi. Mana datang dari jauh juga ibunya. Siapa? Tanyaku. Kamu lihat aja di dalam. Ayah masuk ke dalam rumah menyusul Hamid. Kini hanya tinggal aku dan ibu saja. Enggak usah takut, ucap ibu. Tapi Bu, perasaanku enggak enak. Banyak zikir dalam hati biar kamu tenang. Yuk. Aku berjalan masuk ke dalam rumah. Saat melihat ke arah rumah, ternyata Ardi, Bagas, panggilku seraya menghampiri kedua temanku. Syat, mereka pun bangkit. Kok bisa tahu rumah gua? Ayah kasih tahu, Syat, sahut ayah. Ke atas yuk. Aku mengajak kedua temanku ke kamar. Makan dulu, Syat, ucap ibu. Nanti, Bu, sahutku seraya berjalan ke kamar. Kamar mandi lu gelap banget, Syat, ucap Ardi saat melewati kamar mandi. Iya, lampunya dari awal pindah gak nyala, balasku. Belum dibenerin. Belum, gak ada tukang listrik yang mau benerin. Kenapa? Ntar gue ceritain. Gue buka pintu kamar, berdiri sebentar di dekat pintu, seraya menatap lantai dengan kolong kasur. Ada apa, Syat? Tanya Bagas. Enggak, aku mau masuk ke dalam lalu duduk di kasur. Kepala lu gimana, Syat? Tanya Ardi. Bocor, balasku. Ada-ada saja sih, bisa-bisanya kepleset pas mati lampu. Oh,
ayah udah cerita ya? Iya, tadi cerita. Ku tatap tas yang dibawa Ardi. Lu kesini ngapain bawa tas segede itu? Tanyaku. Oh, ini ada bingkisan dari anak-anak kelas. Ardi mengeluarkan bingkisan buah dan beberapa biskuit. Banyak amat. Gua pikir lu dirawat di rumah sakit. Ternyata cuma nginep doang. Syat, di sini nggak bisa internetan? Tanya Bagas sembari menatap layar ponsel. Iya, internetnya susah banget sini. Kayaknya ketutup energi negatif deh. Aku sedikit menyindir penghuni yang tak kasat mata. Energi negatif apaan? Energi negatif dari makan belakang rumah. Hah? Jangan bercanda, Syat, sahut Ardi. Beneran gue gak bercanda. Noh, lihat-lihat. Kagak ah. Tahu gitu kita nggak nginep di sini, ucap Bagas. Emang lu berdua mau nginep sini? Iya, gua sama Ardi bawa baju. Aku pun tersenyum lebar. Akhirnya ada temennya, ucapku. Maksudnya Bagas menatapku bingung. Nanti lu rasain sendiri pas malam. Oh ya, gue jadi inget pas tadi nungguin lu datang. Terus ada yang ngetok kaca jendela di belakang sofa, ucap Bagas. Baru diketok, belum dicedotin, balasku. Ada-ada aja lu, Syat. Masa sampai dicedotin? Nih kepala gue korbannya 2 kali lo. Seriusan? Serius banget lah. Astagfirullah. Balik yuk. Bagas tampak ketakutan. Aku pun tertawa. Bohong kan lu? Bohong. Dah, santai aja, balasku. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar 3 ketukan cepat terdengar di pintu. Siapa tuh, Syat? Tanya Bagas. Siapa? Tanyaku. Aku, balas suara Hamid. Masuk aja. Pintu terbuka. Kak, kata ibu disuruh ke bawah. Makan. Iya bentar. Kami pun turun ke bawah. Ibu sudah menggelar karpet di ruang tengah, lalu menyusun makanan dengan rapi. Lesehan kita, ucapku sembari duduk, lalu mengedarkan pandangan mencari keberadaan ayah. Ayah kemana, Bu? Lagi ke kantor, ada urusan mendadak. Oh, langsung makan aja. Iya, balas ibu. Setelah makan siang, Ardi, Bagas duduk di teras. Rumah lu bagus sih, tapi nggak punya tetangga, ucap Bagas. Iya, sendirian aja, kayak yang punya, sahut Ardi. Lagian ngapain berduaan? Nanti yang ketiganya setan, balasku melirik Bagas. Bagas pun tertawa. Sialan. Ardi berjalan mendekati pohon mangga. Siang-siang gini enak banget kayaknya makan rujak. Mending jangan deketin tuh pohon deh, apalagi ambil buahnya, aku memperingatinya. Emang kenapa? Pokoknya jangan. Ardi tidak mengindahkan peringatanku, malah berjalan lebih dekat ke pohon mangga. Gue minta 1 ya, Syat, tanyanya. Jangan, buahnya beracun, sahutku. Mana ada mangga beracun? Ardi tak percaya, ia malah berusaha menaiki pohon itu. Belum juga berhasil naik, ia sudah tersungkur jatuh ke tanah. Gue bilang juga apa, ucapku. Batangnya berlumut sih, licin. Alasannya seraya bangkit, kemudian mengambil sebuah batu dan melemparnya ke salah satu mangga. Tiba-tiba aku melihat sosok makhluk bertubuh hitam, kurus dan kering, dengan mata menyala, dan sosok itu sedang berjalan menuruni pohon mangga. Ardi, teriakku, namun ia tidak memperdulikannya. Sosok itu terus bergerak mendekatinya. Ardi, aku berdiri dari belakang, berlari menghampirinya, kemudian menarik tubuhnya hingga kami terjatuh ke tanah. Sosok itu bergerak,
menatapku lalu menghilang. "Kenapa sih, Sat?" tanya Ardi kebingungan. "Balik kamar yuk," ajakku. "Kan bisa ngomong baik-baik, gak perlu main Smackdown aja. Ntar kalau kepala lu bocor lagi gimana?" keluhnya sambil membantuku berdiri. Aku melirik ke atas pohon mangga, memastikan sosok menyeramkan itu sudah tak ada lagi. "Gas, lu diem aja sih," ucap Ardi. "Seru nonton kalian sambil ngemil kacang," sahutnya. Kami pun kembali ke kamar. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen agar saya dapat lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.